terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam pertemuan katekesi kita hari ini. Siapakah di antara kita yang tidak pernah ingin dihargai, diakui, atau dihormati? Perasaan itu sangat manusiawi. Bahkan para murid Yesus pun pernah merasakannya. Yakobus dan Yohanes secara terang-terangan meminta tempat kehormatan di sisi Yesus. Namun, Yesus menjawab dengan cara yang mengejutkan. Ia tidak mengutuk, melainkan mereka, tetapi mengundang mereka untuk memandang hidup secara berbeda. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Inilah yang akan kita renungkan bersama hari ini, bukan sekadar teori, tetapi sebuah undangan nyata untuk meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Marilah kita membuka hati dan membiarkan sabda Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, Haleluya. Kristus jaya. Haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya. Haleluya. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami hadir di sini dengan segala kelemahan kami, dengan keinginan kami untuk diakui, dihargai, dan dilayani. Sentuhlah hati kami melalui sabda-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk melihat dengan mata-Mu, mencintai dengan hati-Mu, dan melayani dengan tangan-Mu. Seperti Engkau yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang berani mengikuti jalan-Mu, jalan pelayanan yang lahir dari kasih yang tulus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Pertama kita baca sama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, Anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami berharap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kau hendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut permintaan bangsa-bangsa memelihara rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu?
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita membaca dalam hati. Mau cerita apa? Cerita. Bebas. Mau cerita pacar dong. Sudah cerita. Terapa. Siapa mau cerita? Melayani, bukan dilayani. Cerita sih. Sepatu saja festival kita bebas. Cerita sih. Tidak apa-apa. Atau terkesan dengan ayat yang ini atau apa gitu. Atau pengalaman apa begitu bersama di asrama, pasti punya pengalaman. Kayak melayani kita di asrama, kayak ini apa kita layani orang, kayak orang suruh-suruh kita gitu, ceritakan siapa ada pengalaman begitu. Cerita saya. Menurut saya Kak, ayat yang terkesan ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam ayat ini saya bercerita, kalau kata melayani dan dilayani biasanya terjadi di sekolah. Guru-guru biasa melayani murid-murid, memberikan pelajaran. Pokoknya mereka kasih pelajaran, malah mereka menyiapkan materi, dan mungkin kakak-kakak dong juga di sekolah mungkin dosen. Ya itu yang dinamakan melayani dan dilayani. Mungkin ini saja, terima kasih. Dan kayak kita juga, kita kadang kayak melayani kayak kita punya tugas itu kayak kita sekolah. Kita bayar uang sekolah supaya dong juga dapat gaji karena dong su ajar kita capek. Dengan itu kayak kita saling melengkapi begitu. Iya. Ada lagi gitu. Bebas. Mungkin kayak di gereja begini. Cerita bebas, mau cerita apa saja kaitkan dengan yang itu sudah taruh. Dari saya mungkin bisa cerita kayak kami kan di yang apa istipas kan kayak Roma begitu ya. Kalau kami kayak pai sudah ikut misa sama juga kayak di sini ya. Sudah suka direktur ini percuma saya di sini untuk kamu layani kamu misa tiap hari tapi kamu tidak mau misa. Pai itu pasti dia sudah teriak yang untuk misa, sore misa, pagi misa. Kalau dia kan rektor tuh di situ, direktur kayak kampus-kampus lain kan kayak orang terlalu kenal yang kayak dia pun rektor begitu. Pas punya pagi teriak, siang teriak. Saya layani kamu di sini percuma. Saya datang untuk layani kamu untuk misa, mengajar lagi, kejar kamu tiap hari untuk makan, minum. Tiap hari hanya urus teriak. Saya kan rektor itu orang meraih. Cerita tidak apa.
Sudah. Kita tutup supaya bercerita bebas. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengar sabda-Mu. Kami telah berbagi dan saling menguatkan. Kini kami sadar bahwa selama ini kami lebih sering ingin dilayani daripada melayani. Lebih sering mencari tempat terdepan daripada merendahkan diri. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau tidak hanya mengajarkan pelayanan dengan kata-kata, Engkau menghidupinya hingga menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Itulah kasih yang sesungguhnya, itulah teladan yang kami rindukan untuk kami ikuti. Kuatkan niat yang lahir dari hati kami hari ini, ketika kami pulang kembali ke keluarga, ke pekerjaan, ke komunitas kami. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai langkah seorang hamba yang melayani dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Bila kami lemah, ingatkanlah kami pada sabda-Mu. Anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadikan kata-kata itu hidup dalam diri kami hari demi hari. Amin. Lagu penutup. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Alam, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I just had to let you know you're